Soekarno, sang bapak presiden Indonesia pertama, setidaknya pernah mengalami percobaan pembunuhan lebih dari 1 kali. Sudarto Danusubroto, ajudan presiden pada masa-masa akhir kekuasaan Soekarno, pernah mengatakan setidaknya ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Jumlah ini diamini oleh ex-wakil komandan Cakrabirawa, Kolonel Maulwi Sailan. Dan berikut ke-7 tragedi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. 1. Granat Cikini. Pada 30 November 1957, Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Percik, tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Tiba-tiba, granat meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantau dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. 2. Penembakan Istana Presiden. Pada 9 Maret 1960 atau 3 tahun berselang setelah granat Cikini, tepat pada siang bolong, Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan meriam otomatis Nudelman Richter kaliber 23 mm dari pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar. Maucar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta atau Perjuangan Semesta, sebuah gerakan pemberontakan. Kanon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Maucar sendiri membantah ia mencoba membunuh Presiden Soekarno. Aksinya hanya sekedar peringatan saja. Sebelum menembak, Maucar sendiri sudah memastikan bahwa presiden tak ada di tempat. Aksi ini membuat Tiger Cole Singh Maucar harus mendekam di bui selama 8 tahun. 3. Pencegatan Raja Mandala. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kerja ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali. Presiden Soekarno menyertai dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, yaitu jembatan penghubung Bandung Barat dan Cianjur, ternyata sekelompok anggota DITII kembali melakukan pengadangan. Beruntung, pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Bayangin kalau Nikita Khrushchev mati di Indonesia. 4. Granat Makassar. Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Matau Angin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seorang melempar granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya, Sersan Mayor Markus Latu Persia dan Ida Bagus Surya Tenaya. Mereka berdua divonis hukuman mati. 5. Penembakan Idul Adha. Pada tahun 1962, Idul Adha jatuh pada 14 Mei. Jemaah salat Idul Adha di Masjid Baitur Rahman dikagetkan dengan sejumlah suara letusan senjata pada rakaat kedua yang ditembakkan oleh Sanusi Firkat, simpatisan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, atau tidak lain DITII, dari jarak 6-6 meter dari belakang. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncongnya lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Dalam sepersekian detik, ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, menyerempet Ketua DPR Zainul Arifin dan beberapa orang lainnya.
Dari pengakuan Sanusi di kemudian hari, tembakannya meleset karena saat itu Sanusi bak melihat sosok Soekarno terlihat menjadi dua, hingga gagal memfokuskan arah tembakannya. Sanusi kemudian divonis mati, namun Soekarno disebut merasa ibah menandatangani dokumen eksekusi matinya. Upaya pembunuhan Soekarno yang kelima kalinya itu kemudian memunculkan tersangka baru, seorang haji dari Bogor, Haji Muhammad Bahrum, yang dituduh sebagai otak penembakan itu. Meski turut diseret ke buih di rutan tahanan militer, Haji Bahrum pada akhirnya mendapat grasi dan menghirup udara bebas. 6. Penembakan mortir Kahar Muzakar. Pada 1960-an, Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang Mandai, sebuah peluru mortir ditembakkan anak buah Kahar Muzakar. Arahnya kendaraan Bung Karno, tetapi ternyata meleset jauh. Soekarno sekali lagi selamat. Abdul Kahar Muzakar sendiri adalah pendiri TII atau Tentara Islam Indonesia yang kemudian bergabung dengan Darul Islam atau DI dan selanjutnya dikenal dengan nama DITII di Sulawesi Selatan dan Tenggara. 7. Granat Cimanggis. Pada Desember 1964, Presiden Soekarno dalam perjalanan dari Bogor menuju Jakarta, rombongannya membentuk konvoi kendaraan. Dalam laju kendaraan yang perlahan, mata Soekarno sempat bersirobok atau bertemu pandang dengan mata seorang lelaki yang tidak dikenal di pinggir jalan. Perasaan Soekarno kurang nyaman, dan benar saja, lelaki itu melempar sebuah granat ke arah mobil Presiden. Beruntung, jarak lemparannya sudah di luar jangkauan mobil yang melaju. Soekarno pun kembali selamat. Itulah 7 aksi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Apa yang melatar belakangi mereka mau melakukan itu? Dan imbalan apa yang setimpal jika mereka berhasil? Dan yakinlah, Tuhan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka.